Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar tunggu dulu. Oke, ketemu lagi sama saya si Mas Ojol ya. Kembali lagi kita di kota Jakarta. Dan seperti biasa hari ini kita narik-narik lagi, narik-narik ya tipis-tipis lah teman-teman. Ini kebetulan saya baru pulang olahraga. Kebetulan hari ini saya kerja pulang sore sekitar ya jam 3-an lah, jam 3:30, 4 tadi. Tadinya rencana saya mau narik sore, cuma kondisi badan kurang enak, jadi saya putuskan saya istirahat dan tadi saya bangun sekitar jam 5 ya, jam 5:30, terus saya lanjut olahraga sebentar. Ini kebetulan saya beres olahraga tadi, saya sempat ada ngobrol juga, ketemu ya sama salah satu rekan driver senior ya teman-teman. Jadi tadi saya sempat ada ngobrol, menarik karena beliau ternyata pengalamannya sudah cukup banyak ya teman-teman di dunia perojolan. Jadi beliau sudah pernah narik, selain narik di Jakarta, beliau juga katanya pernah narik di Purbalingga karena ternyata beliau orang Purbalingga. Lalu beliau juga pernah katanya narik di Bandung. Wow, itu yang saya excited ya. Ternyata ya beliau pernah narik di Bandung juga, dan ketika ngelihat plat motor saya dia langsung bilang, "Mas, Bandung ya?" "Iya Pak," saya bilang gitu. "Wah, kok narik di Jakarta?" Ya saya bilang, "Ya sampingan Pak," saya bilang gitu, "namanya juga kita nyari tambahan Pak," saya bilang gitu kan. Nah kalau waduh pada melanggar, kalau ditegur dia yang marah. Saya bilang, "Ya namanya juga kita cari sampingan Pak, cari tambahan Pak," saya bilang gitu. Dia bilang, "Iya Mas, katanya kalau di daerah tarifnya lebih murah ya." "Iya betul," saya bilang itu. Jadi memang betul ya teman-teman, kalau untuk di daerah tarif, apalagi khususnya tarif Maxim ya, kayaknya sih hampir semua ya, mau Maxim mau Gojek, kayaknya kalau di daerah itu lebih murah ya. Karena kalau di Jakarta itu tarif termurah itu sekitar 11.200 teman-teman. Jadi saya lebih enak ya narik di sini tuh. Jadi satu trip itu bisa dapat 1 liter, lumayan teman-teman. Kalau di Bandung kan paling murah malah 8.000. Seperti yang kemarin ya, jarak dekat 8.000. Kalau di sini jarak dekat itu 11.200 teman-teman. Jadi bagi saya lebih enak narik di sini kalau untuk narik ya. Dan satu lagi, narik di Jakarta itu kalau untuk posisi ngalong itu kita jujur aja teman-teman, itu lebih enak ya teman-teman, lebih enak. Karena apa? Karena kotanya bisa saya bilang cukup lebih aman teman-teman. Lebih aman dalam artian tingkat kriminalitasnya untuk posisinya, untuk begal itu tidak sekencang di Bandung ya teman-teman. Kalau di Jakarta itu bisa ditebak lah teman-teman. Beberapa daerah kayak misalkan yang sering terjadi tindak kriminal begal ya teman-teman ya, itu biasanya Jakarta Utara, kalau enggak ya Jakarta Timur ya teman-teman. Daerah Cipinang, Jatinegara itu biasanya di situ suka ada teman-teman. Tapi kalau daerah pusat, Jaksel, Jakbar itu jarang teman-teman. Jujur aja saya belum pernah dengar ya, atau mungkin memang pernah ada, cuma memang tidak terekspos ya teman-teman. Untuk hari ini cuaca cukup enak, cukup seger, tidak terlalu panas menyengat seperti biasanya gitu. Tapi ini kelihatannya juga agak mendung sedikit. By the way, buat teman-teman semua yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung dan terima kasih atas bantuannya teman-teman ya. Terus support channel saya supaya channel saya bisa jadi semakin besar dan saya tetap semangat untuk membuat konten-konten ya teman-teman. Nah, apa tuh? Pondro Karaeng. Wah. Jadi ini saya ada biasa lah, ini daerah saya di belakang Grand Indonesia teman-teman. Dulu ini daerah sini nih banyak banget jadi salah satu tempat kuliner ya teman-teman. Cuma sekarang kayaknya sudah direlokasi, jadi sudah nggak di sini, malah jadi sekarang jadi tempat parkir ya. Heran ya sama orang-orang yang parkir di tengah jalan begini ya. Mereka nih apa ya, tidak memikirkan ke orang lain ya teman-teman ya. Bahwa kan istilahnya mobil itu kan setahu saya kan punya lebar minimal 2 meter ya teman-teman, 2 meter. Sedangkan jalan paling berapa sih ini, paling ya 5-6 meter gitu teman-teman. Ya sekarang mereka parkir di pinggir jalan itu sudah dapat 2 meter sendiri teman-teman. Jadi tersisa jalan cuma ya paling 3-4 meter ya teman-teman. Karena kan normalnya jalan biasanya 5 meter. Waduh,
Dia nggak pakai rem, nggak pakai lihat-lihat, langsung main selonong boy. Iya, balik lagi. Aduh, ada ciwi-ciwi. Ciwi-ciwi. Jadi saya kadang suka heran ya, itu barusan parkir di bahu jalan, di badan jalan, sedangkan ini ya untungnya ini jam segini bukan jam macet ya. Kebayang aja kalau misalkan lagi jam sibuk, jam pulang kantor ya, kayaknya wow, macetnya kayak apa ya teman-teman. Macet banget gitu. Dan kalau daerah sini sih setahu saya biasanya tidak ada dishub yang mencoba untuk menertibkan ya teman-teman. Kecuali mungkin kalau parkirnya di jalan-jalan protokol kayak di sini ya, di daerah Sudirman, di Tamrin di sini mungkin beda cerita ya teman-teman. Mungkin pasti diderek sama dishub ya teman-teman, karena dishub di Jakarta ini cukup galak juga ya. Kalau di Bandung saya jujur aja saya belum pernah lihat ada mobil yang langsung diderek. Kalau di Gembok saya sudah pernah lihat 1 kali ya. Wah, ini kalau nangkring daerah sini nggak mungkin nih kita nih, banyak banget. Oh, ini berhenti tengah jalan lagi. Waduh, berhenti di tengah jalan, nggak ngasih tanda-tanda, main turun aja. Ya beginilah orang ibu kota. Kalau di Bandung saya pribadi saya belum pernah lihat ada mobil yang parkir sembarangan itu diderek ya teman-teman. Kalau di sini saya sudah sering lihat teman-teman. Kalau di Gembok mungkin saya sudah pernah lihat, kalau di Bandung saya sudah pernah lihat ada mobil yang digembok sama dishub ya teman-teman. Kalau untuk kan dishub itu kan ada beberapa metode ya teman-teman, untuk memberikan efek jera buat para pengguna kendaraan yang parkir sembarangan ya teman-teman. Dan mereka tidak pandang bulu biasanya ya, entah itu mobil pribadi, mobil dinas, atau kendaraan umum ya seperti taksi gitu. Itu mereka biasanya kalau melanggar tuh langsung gembok, atau kalau enggak langsung kempesin pentil ya teman-teman. Nah kalau di Jakarta ini lebih sadisnya apa? Diderek teman-teman. Diderek sampai orangnya nangis-nangis, sampai orangnya marah-marah teman-teman, dan mereka nggak peduli, derek aja gitu. Ya menurut saya sih bagus ya untuk seperti itu ya, tindakan seperti itu menurut saya cukup bagus, karena terkadang kalau parkir sembarangan itu menjadi salah satu sumbangan kemacetan teman-teman ya. Itu membuat macet cukup mengganggu ya teman-teman, karena yang seharusnya jalan itu lengang seperti ini ya, bebas hambatan, itu malah jadi terganggu karena adanya parkir sembarangan itu ya teman-teman. Ini daerah Sarina dan ini selalu ramai. Biasanya di sini suka bunyi tapi tumben. Ini kebetulan agak keras nih. Oke, ini kalau belok kiri saya balik lagi ke Kebon Siri teman-teman. Kebetulan ini jam menunjukkan sudah jam 20.13. Target saya sih ya paling setengah 9, jam 9. Dapat nggak dapat saya pulang teman-teman, karena ini saya posisinya masih terapi akun ya teman-teman. Supaya apa? Supaya akun saya nggak abot. Aduh, berhenti pas di belakang bus lagi. Ini bus yang listrik atau bukan ya? Oh, ada CCTV ternyata. Saya baru tahu ternyata di busway itu belakangnya ada CCTV teman-teman. Tuh teman-teman, kelihatan nggak? Ada CCTV-nya ternyata. Jadi kalau kita macam-macam di belakang kayaknya ketahuan. Bisa dilihat sama operator. Jakarta apalagi ya. Terkadang yang saya suka heran tuh sama orang sini, mereka suka orang sini ini tidak sabaran ya teman-teman. Oh, ini udah hijau belum sih? Kok pada klakson? Saya mau ngambil kiri, ngeri sedep juga, takutnya bentrok sama bus, tapi kita coba aja. Oh, pas kan hijau. Pas sekali. Saya lebih baik ambil agak ke tengah ya teman-teman, karena itu jalurnya Metro Trans Jakarta ya teman-teman. Oke, ini sambil jalan aja. Siapa tahu kita dapat daerah-daerah Kebon Siri. Sini biasanya daerah Kebon Siri juga cukup lumayan ya. Dan untuk tarif juga lumayan ya di Jakarta ya. Banyak banget ini driver yang pada ngetem ya teman-teman. Entah mungkin karena ordernya agak susah atau gimana, saya nggak tahu juga sih ya. Karena kalau promo kayaknya sudah selesai, mungkin kayaknya sih sudah selesai ya kalau promo Gojek ya. Tadi saya coba cek juga kayaknya udah habis ya teman-teman. Oh ya, kembali lagi ke tingkat kriminalitas ya teman-teman. Kalau untuk di Jakarta ini biasanya yang agak sedikit mengganggu itu bocil-bocil yang tawuran teman-teman.
yang tawuran dia. Tapi kalau daerah pusat sih biasanya jarang ya. Balik lagi sih biasanya mereka di pinggir-pinggiran ya teman-teman. Jakarta Timur, Jakarta Utara, mereka ada tuh teman banyak yang suka tawuran teman-teman. Ntar saya lihat dulu. Daerah Cilincing, Jalan Gang Haji Asmat. Saya nggak mau nyocol kita, saya tak mau nyocol. Takutnya nanti akunnya tambah berat. Waduh. Tuh kan. Belum apa-apa udah ada Bang Jago teman-teman. Udah nggak ada lampunya, melanggar. Oke, balik lagi tadi bahasan kita. Biasanya kalau di Jakarta ini bocil-bocil itu mereka suka speeding teman-teman. Beberapa kali saya ketemu mereka demen banget sama speeding teman-teman. Ya seperti itu. Dan kalau biasanya itu kalau kita jalan kaki ya biasanya kalau di sini itu kendaraan itu tidak mau ngalah teman-teman sama pengguna jalan. Ini lampu merah. Kalau belok kiri kita ada jebakan nih teman-teman. Banyak yang nggak tahu kalau belok kiri itu nggak boleh langsung teman-teman. Harus ikuti isyarat lampu teman-teman. Kalau yang nggak tahu biasanya ketangkap di sini teman-teman. Oke, kita langsung. Ini adalah lokasi patung kuda teman-teman. Biasanya dipakai demo teman-teman. Pakai demo kayak waktu itu yang demo besar ya teman-teman ya. Demo besar yang 212 itu pusatnya di sini ya teman-teman, di patung kuda ini, di patung kuda karena dekat sama Monas dan ke istana juga nggak terlalu jauh ya teman-teman. Ya cukup ikonik lah teman-teman sini patung kuda ini. Orang-orang daerah biasanya hafalnya kalau nggak Monas ya patung kuda gitu. Dan saya pernah punya pengalaman juga cukup lucu sih menurut saya. Jadi waktu itu saya sempat ada pelatihan dari kantor saya di Jakarta sini. Ya buat saya pribadi orang Bandung main ke Jakarta saya sudah nggak terlalu aneh ya, apalagi dengan Monas ya ibaratnya kita sudah bosen lah ya. Tapi kalau orang daerah itu mereka kalau ke Jakarta dan belum ke Monas katanya mereka nggak ke Jakarta teman-teman. Bahkan kamar saya digedor itu hampir jam 10 malam ya. Digedor, saya diajak jalan, saya tanya mau kemana, saya bilang gitu. Mau cari makan atau kemana, saya bilang gitu. Enggak, katanya mereka cuma mau ke Monas. Katanya kita kalau nggak ke Monas kita belum ke Jakarta bro. Waduh, saya bilang gitu. Enggak deh, saya bilang, saya mau tidur. Monas saya udah bosen, saya bilang gitu. Bahkan event ke Sarinah pun ya paling kita cari makan ya di mana sih, di Jalan Sabang gitu kan, jauh-jauhnya di situ lah teman-teman. Jadi buat teman-teman ojol, driver online dimanapun kalian berada, kalau yang suka narik ngalong ya saya saranin ya kalau memang teman-teman punya komunitas, coba lebih baik di share ya teman-teman, di share live locationnya. Kalau bisa yang 8 jam ya teman-teman, karena itu akan sangat membantu amit-amit ya teman-teman, amit-amit ketika misalkan terjadi sesuatu teman-teman. Jadi rekan-rekan ojol yang lain bisa langsung gerak cepat membantu teman-teman semuanya ya teman-teman. Jadi live location itu sangat bermanfaat teman-teman. Dan mudah-mudahan teman-teman yang ngalong selalu dijaga ya teman-teman. Hati-hati karena tindak kriminalitas itu tidak melihat waktu, jam dan juga tempat ya teman-teman. Tidak melihat siapa ya teman-teman. Karena kalau begal-begal sekarang itu saya lihat itu mereka rata-rata itu nekat-nekat ya. Mereka nggak peduli dia ojol, dia warga biasa, sikat aja ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk episode kali ini saya bilang City Night Ride juga ya. Jadi untuk episode City Night Ride kali ini sampai sini aja dulu. Dan seperti biasa, kalau teman-teman semua mau komen, silahkan komen-komen di bawah. Feel free banget ya, silahkan komen-komen di bawah. Jangan lupa untuk bantu saya like, share, dan juga subscribe-nya. Jaga diri teman-teman semua, jaga diri kalian, jaga kesehatan. Waduh. Ada knalpot burung. Jaga diri kalian, jaga kesehatan ya teman-teman, karena kita harus tetap sehat, tetap prima, supaya kita bisa tetap cari nafkah buat keluarga. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya teman-teman. Dan
Jangan lupa mandi, cuci kaki, sholat. See you and bye bye.